Orang semakin berlomba-lomba untuk memperoleh jabatan, entah itu jabatan sosial, jabatan dalam pekerjaan, ataupun jabatan politis. Dengan memperoleh jabatan-jabatan yang diinginkan, orang mendapat penghormatan dan pujian yang luar biasa dan sering tampil di mana-mana. Namun yang seringkali terjadi juga, justru jabatan itu tidak dijalankan dengan semestinya, tidak dilihat dan tidak dilaksanakan sebagai sebuah kesempatan penuh rahmat untuk melayani atau untuk mengabdikan diri untuk orang lain. Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memiliki jabatan keagamaan, tetapi mereka tidak melaksanakannya sebagai sebuah tugas pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ini mau mengingatkan kita sebagai orang Kristiani bahwa kebesaran seorang Kristiani justru terletak di dalam sebuah komitmen untuk mau memberikan diri bagi orang lain. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, hari ini bersama dengan gereja kita merayakan peringatan Santo Pius ke-10, seorang kudus yang terkenal karena kesederhanaan hidupnya dan totalitasnya di dalam karya pelayanan. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi serta keteguhan para rasul. Ia menjaga iman yang benar dan mempersatukan segalanya di bawah Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh ganjaran yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Rut. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari, Rut, wanita Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah, anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuan sehingga Tuan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab,
Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal. Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Haleluya, 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 haleluya. Bapamu hanya satu, Dialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang,
tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu hal yang kita lihat dewasa ini dalam kehidupan masyarakat di Indonesia atau sekitar kita, orang semakin berlomba-lomba untuk memperoleh jabatan, entah itu jabatan sosial, jabatan dalam pekerjaan, ataupun jabatan politis. Dengan memperoleh jabatan-jabatan yang diinginkan, orang mendapat penghormatan dan pujian yang luar biasa dan sering tampil di mana-mana. Namun yang seringkali terjadi juga, justru jabatan itu tidak dijalankan dengan semestinya, menjadi sebuah tugas pengabdian, tugas pelayanan bagi orang banyak. Tidak dilihat dan tidak dilaksanakan sebagai sebuah kesempatan penuh rahmat untuk melayani atau untuk mengabdikan diri untuk orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini, di dalam bacaan Injil hari ini Tuhan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memiliki jabatan keagamaan, tetapi mereka tidak melaksanakannya sebagai sebuah tugas pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ini mau mengingatkan kita sebagai orang Kristiani, bahwa kebesaran seorang Kristiani justru terletak di dalam sebuah komitmen untuk mau memberikan diri bagi orang lain. Sudahkah saya sama seperti Kristus yang sungguh-sungguh mau memberikan dirinya, mau keluar dari egonya, zona nyamannya untuk memberikan diri bagi orang lain? Dan inilah kebesaran seorang Kristiani, mau memberikan diri dalam tugas pelayanan, tugas pengabdian bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar di dalam kehidupan kita untuk melihat bahwa tugas apapun yang diberikan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan penuh rahmat bagi kita untuk memberikan diri, untuk mau melayani orang lain. Tuhan sudah memberikan begitu banyak rahmat bagi kita. Tuhan sudah memberikan dirinya secara total bagi kita. Maka kita pun diundang untuk memberikan diri secara total dalam bentuk pelayanan-pelayanan, dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, pada peringatan Santo Pius ke-10 kami berdoa kepadamu, semoga karena daya santapan surgawi ini kami teguh bertahan dalam iman dan tetap rukun dalam cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai
sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.